Aksi saling lapor ke polisi antara pedangdut Ayu Ting Ting dan seorang haters Kartika Damayanti akhirnya berakhir damai. Kesepakatan damai itu berlangsung tanpa dihadiri kedua sosok yang berseteru, yakni hanya diwakilkan oleh masing-masing kuasa hukum mereka. Sandi Arifin selaku kuasa hukum Ayu dan Fitra Romadoni selaku kuasa hukum KD. Demikian haters asal Bojonegoro, Jawa Timur itu karib disapa, mengaku kedua belah pihak sepakat mencabut laporan polisi lantaran ingin mengakhiri kisru saling lapor selama setahun ini dengan cara kekeluargaan. Kami menjelaskan bahwa sudah hampir 4 hari saya berkomunikasi dengan Mas Pras dan juga rekan-rekan karena kita sudah sepakat untuk saling mencabut laporan. Yang mana laporan tersebut sudah dibicarakan kepada pihak keluarga dan sebelum Ramadan ini mulai kita sudah memang saling ingin mencabut dan sudah dilaksanakan ya Mas Fitra kemarin sudah menyampaikan juga bukti pencabutan dari Bojonegoro dan kita juga Mas Ardi kemarin sudah mengirimkan juga buktinya. Jadi kita sudah sepakat intinya sudah tidak membicarakan lagi permasalahan ke belakang karena masing-masing keluarga ingin beribadah untuk bulan Ramadan ini supaya tidak ada lagi permasalahan hukum di kemudian harinya. Perkara ini sudah clear, nggak ada permasalahan lagi karena kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan damai. Jadi terhadap permasalahan tersebut kami pastikan tidak ada masalah hukum lainnya lagi, baik dari KD maupun Mbak Ayu dan lain-lain. Di pihak lain, menurut Sandi Arifin, Ayu dan keluarga juga ingin fokus menjalani ibadah Ramadan tanpa terganggu oleh kasus-kasus hukum yang tengah ditempuh. Ya, senang ya datangnya bulan suci Ramadan. Kesyukuran selamat. Dari pihak keluarga intinya itu ingin segera cepat selesai permasalahan ini. Karena mengingat lagi seperti kata Pak Sandi tadi, sebentar lagi sudah mendekati bulan puasa. Dan kami harap semua permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai. Kami terima kasih sekali ke Pak Sandi, kami terima kasih juga kepada Pak Pras dan Pak Fitra terhadap adanya acara ini. Kedepannya mungkin kami berharap juga untuk Mbak Kade untuk tidak lagi mengulangi hal-hal yang seperti yang sudah dilakukan. Tujuannya sangat mulia sekali, yaitu ibadah suci Ramadan. Karena kita ketahui beberapa hari lagi ini bulan suci Ramadan. Tentunya dalam menyambut bulan suci Ramadan, apalagi Idul Fitri, semua umat muslim saling memaafkan. Itu tradisi bagi adat istiadat kita di Republik Indonesia ini. Kasus saling lapor yang berakhir perdamaian ini mulai heboh ketika Juli 2021 lalu, kedua orang tua biduan asal Depok ini mendatangi kediaman Kartika Damayanti yang diduga gencar melakukan perundungan ke putri sulung Ayu Ting Ting serta keluarganya. Kebencian wanita yang belakangan diketahui bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura ini rupanya telah lama dipantau keluarga Ayu. Hingga ketika kejengahan atas ulah KD makin memuncak, berdasarkan informasi dari fans Ayu, Ayah Ozak dan Umi Kalsum akhirnya berinisiatif pergi mendatangi KD. Tapi sayang, ketika sampai di kediaman KD Bojonegoro, Jawa Timur, KD ternyata masih berada di kediaman majikannya di Singapura. Video ketika Abdul Rozak dan Umi Kalsum saat menyambangi kediaman haters itu pun akhirnya sempat viral. Haters ya kan emang awalnya ternyata dia nih udah lama banget sih, sebenarnya udah bertahun-tahun kayaknya dia tuh menebar kebencian sama semuanya. Terus juga wah pokoknya ngatainnya udah sangat keterlaluan lah, udah ngata-ngatain Bilkis. Aku juga setiap hari pokoknya wah dia suka kompor dari segala kompor lah. Sport aja ya sebagai adem yang gak suka juga kakaknya dihina gitu, apalagi ponakan anak kecil seperti Bilkis kan gak pantas aja. Siapa dia? Kok membenci kita? Sedangkan kita nggak pernah membenci orang. Kalau dia nggak mulai cari gara-gara, kita nggak akan gitu kan.
terutama ke Bilkis ya, anak kecil yang nggak punya salah dosa apa-apa, dia hujat ke rumah orang tuanya, ke rumahnya, langsung ke rumahnya. Oh memang jaraknya jauh banget kan. Terusnya saya juga nggak sendiri, saya ajak aparat juga dari Polda, dari Polres, Polsek, sama kepala desanya juga saya panggil. Kebetulan dianya nggak di situ, dianya ada di Singapura, pembantu mungkin dia Singapura juga, TKW. Tapi sayang, alih-alih aksinya mendapat simpati publik, sebaliknya kedatangan kedua orang tua Ayu di tengah situasi pandemi di mana saat itu masih berlaku PPKM dinilai terlalu berani hingga memicu sorotan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di sana. Kunjungan dari ayah dan ibu ke Bojonegoro. Nah, kunjungan itu tentu sifatnya sebagai orang timur kan awalnya kan silaturahmi, ingin klarifikasi kenapa kok ada orang yang niat sekali bikin akun yang isinya khusus memojokkan, menghina, melecehkan Ayu sebagai anaknya dan Bilkis sebagai cucunya. Nah, kalau ternyata kemudian sampai di sana orang yang bersangkutan tidak ada, saya rasa manusiawi sekali kalau misalnya kemudian unek-unek, kekesalan, ya rasa kecewa yang ada dalam diri ayah dan ibu itu diungkapkan di tempat, dan karena yang di tempat itu hanya ada ibunya Kade, yang mendengar adalah ibunya Kade. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Tapi tetap kita menghormati apapun yang dilakukan oleh orang yang ingin melakukan upaya hukum. Langkah ayah Ozak dan Umi Kalsum yang mendatangi kediaman Kade juga dinilai telah membuat kedua orang tua Kade dan anak-anaknya trauma. Apalagi Abdul Rozak dan Umi Kalsum dikabarkan sempat meluapkan amarahnya pada kedua orang tua Kade. Pihak Kade pun akhirnya melaporkan balik kubu Ayu. Gimana ya, saya pun orang tua gitu. Walaupun itu juga saya pasti akan sama yang kayak saya lakuin sekarang gitu. Jadi buat saya sih itu hal yang wajar. Sebenarnya sih karena anak sih ya, nomor satu Bilkis gitu ya. Dan saya juga wajib buat membela anak saya juga gitu. Karena selama ini kan saya diam. Kalau saya sih saya nggak masalah gitu. Cuma kalau udah nyangkut sama anak, apalagi Bilkis gitu, saya harus bertindak. Aksi saling lapor pun terjadi. Kala itu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ayu mengklaim jika langkah kedua orang tuanya tak lain untuk menjaga marwah keluarga. Apalagi yang dihina Kade melalui media sosial, tak hanya keluarga, tapi putri semata wayang Ayu Ting Ting. Nggak apa-apa lah, kewajiban kita, panggilan ya kita harus ikutin. Namun setelah kasus saling lapor ini bergulir hampir setahun, keluarga Ayu tampaknya mulai lelah menghadapi masalah hukum, begitupun keluarga Kade. Jalan mediasi pun ditempuh, hingga kedua kubu bersepakat untuk damai. Tapi kepada awak media kemarin, Sandi Arifin mengaku meski dengan Kade sudah berdamai, namun usai lebaran, Ayu akan tetap memproses haters lainnya ke ranah hukum. Disampaikan pesan setelah lebaran masih ada netizen atau haters yang melakukan di Instagram juga masih mencemarkan nama baik klien kami dan anaknya, kita segera membuat laporan. Tapi kalau untuk ini kan beda. Ini justru kita cari yang baru-baru nih. Kita lupakan yang sebelumnya, tapi setelah lebaran kan masih banyak ya Mas ya. Ada beberapa lagi yang kita lagi data itu. Mungkin setelah lebaran kalau mungkin masih ada ya mungkin kita akan membuat laporan. Di luar yang ini ya, ini udah selesai. Karena kami sudah komunikasi dan sama-sama menjamin